Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel CVDK. Baiklah, untuk video kali ini merupakan video yang dinantikan untuk kita bahas bersama ya, yang dimana tepat tadi malam sekitar jam 10 malam waktu Indonesia Barat, yang dimana sebuah production alias Ultraman Channel di YouTube sudah meriliskan penayangan spin-off Ultraman Regulus. Dan ini masih di arc yang pertama untuk si Regulus. Dan untuk cerita kali ini langsung aja kita akan bahas tentang cerita yang terjadi di episode pertama. Di sini kita juga ingin menyampaikan pada teman-teman semuanya, bagi yang belum nonton Ultraman Regulus episode pertama, dipersilakan untuk menonton terlebih dahulu karena akan terjadi spoiler yang akan ku sampaikan pada teman-teman semuanya nantinya. Namun jika teman-teman semuanya yang sudah menonton episode tersebut, langsung aja kita membahas bersama. Dan untuk video kalian juga hanya sekedar ku tunjukkan thumbnail saja demi keselamatan konten. Jadi langsung aja nih ke poin di episode pertama Ultraman Regulus, yang dimana menceritakan tentang kehidupan di planet D60, yang dimana merupakan tempat tinggal para petarung Cosmo Beastyle. Di sini kita juga mengenali beberapa karakter yang hidup di planet D60, yang dimana ada si Tuba, Poros, Parrot, Albio, Spica, dan juga Alut. Sedangkan untuk si Regulus sendiri bukan merupakan penghuni asli di planet D60, namun menjadikan adopsi oleh si Master Alut sebagai petarung Cosmo Beast yang sudah menjadikan sebagai ikatan persaudaraan mereka. Karena di sini juga menceritakan dimana si Regulus awalnya dia sampai terdampak di planet D60, yang merupakan awal pertemuannya Regulus bersama si Spica yang menyelamatkan Regulus dalam keadaan membengkak di saat ia terdampak, lalu membawakan dirinya, yang dimana dia mengenali Master Alut. Pokoknya diperkenalkan oleh si Spica lah, yang dimana dalam tragedi tersebut si Regulus itu kehilangan ingatan kecuali namanya. Dan di saat itu si Master Alut memberikan tawaran kepada dirinya untuk menetap dirinya sebagai petarung Cosmo Beastyle di saat si Regulus tidak memiliki tujuan apa-apa. Hingga kemudian kita diperlihatkan scan lain dalam beberapa waktu kemudian, yang mana kita diperlihatkan si Leo dalam pertarungannya itu seolah-olah dia itu merupakan Leo yang kita kenali setelah serialnya itu tamat dari 1974 kalau tidak salah ya. Soalnya kita juga bakal mengira kalau si Leo itu bakalan ampas seperti di awal ceritanya di serialnya. Namun ternyata dia cukup ampuh juga dalam menghadapi ilmu Cosmo Beastyle dengan menggunakan Uchu Kemponya alias ruang angkasa, seni bela diri luar angkasa. Dan si Regulus sendiri pun mengaku kalau dia itu sudah kalah 15 kali dalam menghadapi si Leo yang cukup lihai dalam pertarungannya. Tapi anehnya kenapa di awal serialnya itu jadi lebih ampas pertarungannya sampai dilatih berat oleh si Ultra Seven. Nah, itu yang menjadi misterius. Kemudian di sini terjadi percakapan antara Leo dan juga Regulus, jadi mana setelah dia menjadi lebih kuat, maka dia akan bertawaf kembali untuk
duel bersama Ultraman Leo. Namun sebenarnya nggak cuma Leo saja, tetapi si adanya juga, yaitu si Astra juga bakalan diikutsertakan dalam duel tersebut. Dan di sini merupakan penjanjian mereka untuk menjadi lebih kuat lagi. Dan di situ merupakan pertemuan terakhir antara Regulus dan Leo karena suatu strategi yang terjadi. Namun sebelum gua melanjutkan, gua balik ke poin hangatnya lebih dahulu, ya dimana si Regulus yang sedang berpikir untuk jadi lebih kuat demi membalas kebaikannya si Master Alert yang sudah merekrut dirinya dalam bergabung di ilmu Cosmobistal atau ilmu petangannya lah. Namun di sini dia secara tidak sengaja bertemu dengan Spica yang sedang gak tahu ini seperti ritual atau segala hal macam, intinya lebih mengarahkan konsentrasi dirinya untuk memperkuat dirinya gitu. Karena yang kita kenali juga, kekuatan Cosmobistalnya si Spica itu juga memiliki kekuatan penyembuhan atau pelepasan seperti dia menyamakan Regulus pada waktu itu juga. Namun pada cerita itu juga memberitahukan kita bahwa disitulah awal pertemuannya si Regulus dengan Spica, dan itu pun sudah aku sampaikan di beberapa menit sebelumnya. Dan tidak hanya itu saja, di sini si Diaz juga ada di dalam tempat tersebut, yang dimana mereka saling berbagi dalam momen kehangatan mereka antar persaudaraannya. Karena kita juga tahu kalau si Diaz juga memiliki tujuan yang sama seperti Regulus, yang dimana dia datang ke planet D60 untuk melatih dirinya sebagai petarung Cosmobistal yang terbaik. Dan itu pun secara paksa bagi si Diaz. Lalu kemudian di pelatihan berikutnya, mereka dikejutkan dengan kabar yang disampaikan oleh si Master Albert dan juga Poros, yang dimana soal berita buruk yang terjadi di planet L77 tempat Leo dan Astra tinggal. Itu planet mereka diinvasi oleh pasukan alien magma yang membuat si Regulus itu jadi shock berat. Dan untuk memastikan keselamatannya si Leo dan Astra, namun sayangnya planet tersebut yang merupakan tempat tinggal mereka pada akhirnya dihancurkan oleh alien magma. Dan itu pun disampaikan oleh si Post dan juga Master Alert. Ya, sangat disayangkan. Pada akhirnya si Regulus itu menyendiri di suatu tempat, yang dimana dia merenungkan dirinya pada momen sebelumnya, yang dimana pada saat di terakhir kalinya si Regulus bertemu dengan Leo, mereka sudah sepakat dan janji untuk menantikan duel berikutnya. Dan pada akhirnya cerita pun berakhir dengan bersambung, yang dimana tujuan invasi pasukan alien magma selanjutnya adalah tepat di planet D60. Namun sayangnya itu tidak disampaikan secara langsung oleh Master Alert dan juga Poros, karena kita sudah menebak bahwa tujuan selanjutnya adalah planet D60 tempat para petarung Cosmobistal tinggal. Jadi demikianlah ringkasan pembahasan tentang Ultraman Regulus episode 1. Yap, di sini merupakan awal kisahnya si Regulus dan juga si Leo ya, yang dimana si Leo itu masih belum memiliki gelang emas pemberian Ultraman King. Dan
gue juga penasaran bagaimana si Leo bisa selamat dari tragedi hancurnya planet L77 gitu. Sedangkan untuk si Astra sendiri ditangkap oleh alien magma, namun pada akhirnya diselamatkan oleh si Ultraman King, yang menjadikan yang menjadikan prihatin juga bahwa si Ultraman King yang bahkan dengan kekuatan legendanya pun tidak bisa menghancurkan bogol kakinya si Astra, yang menjadikan sosok Astra yang kita kenali sampai saat ini. Ya, sejauh ini hanya itu saja yang bisa aku bahas, dan juga beberapa momen yang aku sampaikan pada teman-teman semuanya tentang episode 1 ini. Namun sejujurnya ini masih menarik untuk ditonton sih. Dan selanjutnya kita akan menantikan episode 2 yang katanya bakalan tayang Sabtu ini. Tapi lebih tepatnya jam 10 malam di hari Jumat ini. Karena dari Indonesia dan juga Jepang hanya beda 2 jam. Jadi nantikan aja lah untuk episode berikutnya Regulus di art pertamanya. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah tonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga seperti biasa jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel youtube.com/james. Dan apabila ada kesalahan dan kekurangan apa yang gue ngucapin pada teman-teman semua terputus-putus, mohon maafkan selesainya. Karena gua bukan makhluk yang sebenar, dan yang sempurna itu hanya sampai cita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di next video.